Selamat berjumpa kembali pada pelajaran PPKN kelas 7 semester 1 berjudul Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kita semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat belajar pelajaran PPKN. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini kita mempelajari pertemuan ketiga, membahas tentang C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai semangat pendiri negara. 2. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita jelaskan 1. Nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau nation-stat. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air, atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Contoh jiwa patriotisme telah nampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pro patria dan primus patrialis
artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. B. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. C. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. D. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. E. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sekarang kita bahas pembahasan kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. C. Selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. D. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. E. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional, konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan PPKI. Dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia berkeadilan sosial,
bagi seluruh rakyat Indonesia melalui proses pengambilan keputusan bersama secara demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia dengan berperilaku yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang semuanya berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah penjelasan materi bab 1 ini. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat untuk siswa dan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa jadi contoh semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mengingat materi yang sudah kita jelaskan, baiklah Ibu kasih tugas, semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan patriotisme. Selamat mengerjakan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa like dan komen, tekan tombol notifikasinya, share kepada teman-temanmu supaya kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan biar kita tidak ketinggalan materi selanjutnya. Terima kasih.